pada Sumba adalah rinduku pada padang-padang terbuka. Rinduku pada Sumba adalah rindu pada 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki-kaki bukit yang jauh. Sementara langit bagaikan kain tenun tangan gelap coklat tua. Dan bola api merah padam membenam di ufuk teduh. Selarik bait puisi Beri Daku Sumba, karya Taufik Ismail era 1970, adalah gambaran nyata keindahan Sumba. Pulau di selatan Indonesia ini menyimpan keunikan dan kekayaan alam, budaya, serta tradisi lokal. Kekayaan Sumba terangkum dalam tenun ikat. Bahan bakunya dari alam, motifnya pun syarat falsafah. Sebentuk kearifan lokal yang terjaga hingga kini. Sang penjaga salah satunya bernama Cornelis Dapakamang. Selain alamnya itu memang itu Sumba itu dia dikenal karena tenunan ikatnya. Tenun ikat Sumba itu merupakan identitas atau ciri khas dari mana orang itu tinggal atau berasal sebenarnya. Nama saya Cornelis Dapakamang. Saya dari Desa Alam Benapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menggeluti usaha tenun ikat itu sebenarnya karena itu merupakan warisan dari nenek moyang kami. Keahlian ini sebenarnya diturunkan dari ibu atau mama saya. Usaha tenun ikat itu memang sebenarnya awal mulanya itu tidak ada laki-laki. Itu berkembang sekitar tahun 70-an ada keterlibatan laki-laki. Nah di sini waktu itu saya menggeluti usaha tenun ikat ini sebenarnya setelah saat menyelesaikan pendidikan di SMA, saya tidak mau melanjutkan pendidikan di universitas, tapi saya lebih suka untuk melanjutkan apa yang merupakan keahlian atau warisan dari ibu saya. Lebih baik saya melanjutkan usaha tenun ikat saja untuk mengangkat dan mempertahankan tradisi itu. Pagi ketika matahari beranjak dari garis cakrawala, keluarga Cornelis Dapakamang memulai aktivitasnya. Sesuai tradisi setempat, setelah pekerjaan rumah tangga selesai, barulah kegiatan menenun boleh dilakukan. Hala para manutain kada ulan dapo. Hala pangango, pohon dawara, mapoho wara tai, inay deki, Mama Lita, Mama Silda. Amdeki, may ngango, hal pangango tai lakparama. Ya, nangka kayan. May datalak lawa kapagkatahuara. Diawali dengan kegiatan para perempuan memanen tanaman nila atau tarum atau wuara, tak jauh dari rumah. Kalau di sini untuk ketersediaan bahan baku itu pada umumnya memang jarang, belum banyak yang budidaya. Kebanyakan diambil yang tumbuh liar. Kalau kami memang saya menanam tapi bukan dalam kapasitas yang luas, karena itu hanya untuk dampelot. Untuk contoh ketika orang datang berkunjung dan melihat tempat mengambil bahannya, untuk indigo memang tanam sedikit. Makanya di situ pun akan terkendala akan ketersediaan bahan baku. Makanya kita menanam untuk kebutuhan kita sendiri sebenarnya.
ini nanti kalau potong nila, cari yang subur, yang segar. Nanti ini pohon nila dirawat, dibersihkan. Supaya nanti kalau kamu sudah besar atau tidak sekolah lagi, kamu bisa gunakan ini untuk proses warna alam. Ini bahan pewarna untuk warna biru. Namanya kalau bahasa Sumba, wora. Kalau bahasa Indonesia, nila atau indigo. Main data beli, handa apa kata wara? Hasil panen tanaman nila segera diolah menjadi pewarna alami biru indigo melalui beberapa tahapan. Proses indigo sebenarnya memang ada beberapa tahapan. Nanti ada proses pembuatan pasta, fermentasi, perendaman daun. Daunnya dipanen hari ini dan itu direndam 1 malam. Setelah itu direndam sekitar 18 sampai 24 jam. Itu tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya panas, nanti proses fermentasinya, keluar busanya, pigmen itu akan cepat. Dijawab. Tetapi kalau musim dia cuacanya dingin, dia akan lambat. Nah, itu kan biasa direndam 1 malam, lalu kemudian nanti di daunnya diperas. Nanti ampas jadi buang, nanti di daun atau air sisa dari rendaman itu akan dicampur dengan kapur, kemudian dikebur atau diaduk sampai dia berubah dari warna hijau menjadi biru. Mama kasih kapur buat apa itu? Ini dikasih kapur dari sesudah press, dia warna hijau, nanti dia jadi biru. Oh, kain yang bagus harus seperti itu. Iya, kalau kita buat kain warna alam harus seperti ini. Mama boleh saya bantu? Boleh. Nah, setelah itu nanti adonan atau campuran itu akan didiamkan, diadapkan. Nanti sari yang karena pertama tadi yang kalau setelah direndam 1 malam itu air rendaman itu akan berwarna hijau. Dia akan berubah warna jadi biru ketika dia sudah dicampur dengan kapur. Nah, itu kapur itu sebenarnya yang mengikat pigmen dari indigo itu sehingga dia berubah warna berat sehingga dia akan mengendap ke bawah. Dan itu nanti akan diambil bagian sarinya, bagian dasar dia akan mengendap, sedangkan air yang jernihnya akan dibuang. Dan itu nanti akan disaring, difilter, disaring lagi hingga kita menghasilkan pasta. Nah, kalau setelah jadi pasta itu sudah bisa dipakai sebenarnya, pasta basah. Nah, di sini ada beberapa juga kalau macam kami, itu kami mengeringkan, proses menjemur. Nah, tujuannya di sini kami membuat pasta kering itu karena untuk menjaga stok pada musim kemarau. Kalau musim hujan sekarang itu indigonya cukup banyak. Nah, kami membuat pasta pada musim hujan sekarang nanti dikeringkan sehingga nanti untuk kebutuhan musim kemarau tidak terlalu ribut kita cari kemana-mana, tapi stoknya sudah ada. Dulu kalau pernah kita bisa menghitung daun yang indigo itu kalau dipanen yang beratnya sekitar 10 kilo 15 kilo itu nanti tergantung dari kapur yang dicampur. Kalau kapurnya banyak maka nanti
pastanya akan banyak. Tapi kualitas dari pasta itu akan berbeda ketimbang yang memang kapurnya standar. Itu warna birunya lebih tua ketimbang yang kapurnya banyak. Nah, dalam 15 kilo kalau dicampur dengan kapur itu sekitar hampir setengah kilo lah. Itu nanti kita bisa menghasilkan pasta itu sekitar 1 kilo. Sekalipun tampak sederhana, pembuatan pewarna alami biru indigo tidak bisa sembarangan. Ada kalanya terjadi kendala dan kegagalan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor bahan. Kalau indigo memang sering terjadi gagal, dan bukan hanya kami, di sini hampir semua mengalami itu. Terkadang kalau di sini kan dulu orang biasa sebutnya kalau bulan Juli. Itu tidak boleh karena ini memang mungkin panas dan udara anginnya kencang dan sering begitu. Terkadang ada kendalanya karena kapur. Kapur yang itu untuk dicampur itu bukan kapur yang bagus, sudah kadaluarsa. Ada beberapa mungkin ya faktor tanaman itu. Tapi ada beberapa jenis tanaman itu memang ketika direndam dia tercampur dengan daun indigo, itu birunya tidak bagus. Bahkan nanti dia bukan warna biru tapi warna abu. Ada memang kalau menurut saya karena faktor bahan-bahan tanaman atau kulit-kulit kayu yang dipakai saatnya sudah habis karena tidak pernah diganti. Nah, jarang orang menghitung di sini dalam satu proses ini dia butuh berapa, maksudnya kulit pohon ini 1 kilo pasta indigo, lalu bahan yang lain ini tidak pernah menghitung, hanya diterka ya, ini feeling saja. Mungkin itu salah satu kendala sehingga sering gagal menurut saya. Bukan hanya ada kendala, bahkan ada pula pantangan bagi perempuan yang sedang datang bulan. Perempuan itu kan memang dalam keadaan seperti itu dia tidak boleh kerja berat. Terkadang kalau perempuan datang bulan atau hamil, karena faktor kedua mereka terpaksa bekerja. Tapi kalau menurut saya itu memang tidak boleh. Bukan karena pantangan atau mitos atau tabu, tidak. Kalau saya memang dalam keadaan seperti itu mereka tidak perlu harus melakukan pekerjaan yang berat. Jadi itu memang tidak boleh kalau di sini. Jangankan orang ini, kalau ada orang meninggal di kampung itu, kalau dulu tidak bisa untuk bekerja, untuk memproses pembuatan untuk penjemputan pewarnaan atau mengikat. Ada merah yang tabu, tetapi ada juga merah lain yang justru diburu, yakni kombu atau mengkudu. Kombu itu atau mengkudu itu kalau di sini digunakan sebagai bahan baku untuk pewarnaan merah pada benang. Kalau mengkudu kalau kita menanam pakai buah atau bijinya itu 5 tahun baru bisa dipanen. Nah, ini adalah pohon mengkudu yang dibudidaya. Nah, ini ditanam teratur untuk memudahkan pemeliharaan dan juga nanti ketika kita membutuhkan tanaman atau bahan ini, kita bisa mengambil dari kita sendiri. Jadi ini sengaja ditanam, mungkin bisa dilihat ini ditanam sejajar beraturan untuk memudahkan pemeliharaannya juga. Ini saya tanam sekitar 2016, itu ada sekitar, kalau campur dengan yang di bawah itu sekitar 600 pohon. Nah, karena ini memang untuk kebutuhan saya butuh dalam 1 tahun itu sekitar 180 pohon. Nah, ketika kita mengambil akar ini, itu 2 tahun lagi baru bisa diambil. Jadi kita harus mempunyai tanaman atau pohonnya jumlah banyak. Karena nanti 2 tahun baru bisa diambil lagi. Nah, ini kalau jenis yang ini ada beberapa jenis. Yang di sini memang hanya 2. Ada itu nama lokal di sini kombu anahida dengan kombu rahang. Ada perbedaan dari akarnya. Karena ini kita butuhkan yang dipakai adalah akarnya. Kombu anahida biasanya ada seperti bulatan, menggumpal atau nitrogen yang mengikat itu sehingga dia bulat. Sedangkan yang rahang itu dia lebih warnanya juga berbeda dengan yang anahida. Tempat-tempat garsak itu namanya kombu ahu. Jadi sini ada 3. Tapi yang 2 yang kita pakai. Salah satu
bentuk buah yang mengkudu yang kita gunakan adalah seperti ini. Yang ciri khasnya itu buahnya hijau, kecil, daun itu kecil, tidak mengkilat, dan permukaan batangnya itu tidak terlalu kasar ya. Kandungan warna morindinnya itu berbeda dengan yang buah besar. Nah, ini yang biasa kami gunakan. Ini buah warna hijau, buahnya kecil. Untuk menghasilkan warna merah sebenarnya itu baru bahan dasarnya adalah kombu, bahan utamanya. Tapi ada tanaman yang namanya loba atau Simplochus, itu untuk mencampur akar mengkudu sehingga menghasilkan warna merah. Kalau tanpa daun loba atau Simplochus, itu kita tidak bisa menghasilkan warna merah sebenarnya. Kalau proses mencampurnya itu pertama akar mengkudu digali, dicuci, dicacah, ditumbuk. Nanti kemudian daun loba itu biasanya ditumbuk yang sudah kering ya. Nanti saat diayak. Sudah jadi powder, nanti setelah ditumbuk akar mengkudu sudah halus, baru dicampur dengan daun loba atau Simplochus. Ya, dicelup, direndam selama 2 hari 2 malam. Setelah itu baru nanti dijemur. Itu biasanya dilakukan proses pencelupannya 2 kali. Setelah proses pencelupan yang tahap pertama, itu nanti biasanya kalau benang sudah kering, itu nanti akan diambil bahan baku yang baru lagi. Tidak menggunakan bahan yang itu, kalau 1 kali celup bahan bakunya itu langsung dibuang, harus ganti lagi bahan baku yang lain karena warnanya pigmennya sudah diserap oleh benang. Warna boleh berubah, tetapi jangan sampai melunturkan semangat untuk menjaga alam dan warisan leluhur. Kami di sini kalau melihat ya untuk Sumba Timur ya, itu kalau yang menggunakan warna alam itu baru sekitar 40-an% ke atas. Tidak semua orang menggunakan warna alam. Kami tetap konsisten menggunakan warna alam karena memang warna alam itu merupakan tradisi ya, yang turun-temurun dari nenek moyang kita yang harus kita jaga. Dan yang berikutnya itu memang kami tetap konsisten dari menggunakan warna alam memang karena orang tua kami turun-temurun ya, itu ilmunya di mereka. Dan juga karena faktor di sini kami tetap konsisten menggunakan warna alam karena bahan baku itu memang di sini tumbuhnya budidayanya tidak terlalu rumit dan juga cukup tersedia sebenarnya. Itu kan beberapa faktor yang mendukung juga. Selain itu kami tetap konsisten dengan warna alam karena memang beberapa pencinta wasra itu mereka lebih memperhatikan faktor lingkungan. Karena memang warna alam yang memang ramah lingkungan sebenarnya. Karena itu juga salah satu faktor-faktor yang membuat kami tetap konsisten karena itu dihargai oleh pencinta wasra memang yang peduli akan lingkungan sebenarnya. Karena di sini juga kita memang ketika kita menanam itu kan kita sudah turut merawat bumi dan juga kan seperti kemarin yang itu kan biasa disebut untuk mengurangi lapisan karbon lah atau apalah begitu. Itu kan memang bagian dari itu, sama bagian jauhan itu penting. Karena kita tahu di Sumba juga ini panas. Jadi ketika kita menanam itu dengan sendirinya kita sudah turut menjaga. Selain bahan pewarna alami biru indigo dan merah kombu, pada saat yang sama juga disiapkan benang katun. Proses pembuatan kain tenun yang menggunakan warna alam itu yang selama ini memang ada sekitar 50-an tahapan sebenarnya dari awal sampai akhir, mulai dari memintal benang kalau kita menggunakan benang kapas. Ada beberapa yang kain-kain yang terbuat dari kapas karena memang ada beberapa yang kami masih budidaya. Tetapi di lain pihak memang sudah langka kalau untuk dari benang-benang yang terbuat kain yang terbuat dari kapas. Karena di sini
sebenarnya itu karena tidak menanam. Dan juga keahlian tentang proses memintal benang itu tidak ada, sudah hilang. Saya sendiri saya tidak bisa. Kalau selama ini yang kapas lokal yang kami tanam itu biasanya minimal 6 bulan. Biasanya 8 bulan sudah bisa dipanen. Ya menanamnya masih ada yang untuk memisahkan biji dan dari seratnya ke biji masih bisa. Proses memintalnya itu susah. Kalau kita menggunakan benang kapas lokal yang dipintal manual itu bisa 1 tahun, Pak, baru selesai. Lebih baik kita menghitung berapa banyak kapas yang untuk menghasilkan 1 lembar kain. Kalau yang masih putih itu dia kalau 1 kilo yang sudah jadi benang, ya itu bisa dapat 1 lembar dengan ukuran yang standar, yang ukuran panjang 2 meter 60 dan lebar 1,20. Ini benang katun pabrik. Benang katun yang memang yang kita beli dari pabrik ya, yang sudah bukan benang kapas lokal. Sekarang ada banyak inovasi, kita ada yang menggunakan sutra, ada katun mercerized, ada tencel, ada viscose, bahkan ada yang menggunakan wool juga, sutra. Itu memang bagian dari inovasi. Tetapi kebanyakan kita menggunakan benang katun yang biasa. Bahan pewarna alami dan benang katun telah siap. Selanjutnya membuat motif dengan teknik ikat. Kalau orang tua dulu biasanya mengikat langsung, tanpa membuat pola. Tidak menggambar seperti yang sekarang ini. Mengikatnya pakai tali gewang. Itu namanya di sini ya kalita. Daun gewang sebenarnya adalah daun palem, sejenis palem. Nanti daunnya itu diserut, baru dia tipis, baru bisa dipakai untuk mengikat motif. Orang tua kebanyakan mengikat sesuai imajinasi mereka. Jadi kalau anak yang masih muda dia belum bisa mengikat karena kemampuan untuk memori untuk mengikat bentuk motif itu kan belum bisa, karena memang setiap motif itu dia sudah punya pakemnya, berapa urat benang nanti untuk dapat motif misalnya burung kakatua atau buaya, mereka sudah punya ini. Dan itu tidak ditulis, tapi memang turun-temurun diceritakan oleh ibunya. Sekarang karena tumbuhan gewang itu sudah mulai langka, akhirnya kita mau menggunakan tali rafia untuk mengikat motif. Namun di sini ada memang keuntungan, karena memang walaupun tali rafianya murah, tetapi tingkat kerusakan pada benang itu cukup tinggi. Tetapi kalau kita menggunakan bahan yang daun gewang yang memang alami, itu tingkat kerusakan benangnya agak sedikit sekali. Jadi kalau sekarang memang ada perkembangannya, kita membuat pola, menggambar dulu, gambar dalam benang itu, kemudian nanti bisa diikat. Nah itu proses ini sebenarnya salah satu proses untuk mendidik anak-anak masih muda untuk bisa mengikat, proses mengikat dari awal, lebih dari mudah, karena mereka tinggal mengikuti pola atau gambar yang sudah digambar oleh pendesain. Jadi mereka, dan juga proses pembuatan proses mengikat itu cepat, karena memang setelah ada motif atau pola, itu bisa diikat oleh 4 orang dalam 1 frame atau 1 panel itu. Jadi sebenarnya dia cukup bermanfaat menurut saya, karena nanti itu proses pembuatannya makin cepat, tetapi dia tidak mengurangi kualitas dari proses itu. Setiap ikatan membentuk motif. Setiap motif memiliki makna. Filosofi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau di sini tradisi atau adat istiadatnya itu ada hubungan dengan motif yang dicantumkan dalam selembar kain. Karena orang tua dulu, nenek moyang kami, dia tidak mengenal tulisan, dia mengenal lisan. Makanya di situ sebenarnya pesan-pesan moral itu dicantumkan lewat kain. Kan dia tidak bisa menulis, dia lisan dan turun temurun. Nah di situ setiap motif itu dia punya
filosofi masing-masing. Nah disitulah sebenarnya yang mempunyai hubungan itu, karena motif yang ada dalam kain tenun itu biasa ada dalam bait-bait ketika ritual adat atau yang itu biasa kita sebut samaya atau berdoa, itu yang ritual ya marapun. Itu biasa disebut di sini kalau untuk yang motif raja, Anawuyarara, anak Karawulang, itu buaya merah dengan penyu. Buaya itu simbol raja, sedangkan penyu itu sebenarnya simbol permaisuri atau queen-nya. Nah di situ ada beberapa yang memang bait-bait itu dia nyambung dengan istilah-istilah bahasa adatnya ketika dalam urusan kawin atau kematian, itu dicantumkan di tenunan. Iya, di sini kalau bercerita tentang makna motif, Pak, mereka sebenarnya yang membuat itu tidak sekolah. Mereka memang otodidak dari turun-temurun, dan motif itu mereka pikir mereka tahu, itu ada yang tahu filosofinya, ada yang tidak. Nah di sini sebenarnya mereka kan bisa menyampaikan itu, tetapi terkadang karena faktor bahasa mereka terkendala di situ. Nah itu tentang apa ya, untuk keahlian dari membuat motif itu mereka lebih hebat sebenarnya. Kalau macam kami, saya juga ini sebenarnya baru belajar juga, karena kita bukan ini saya masih pemula. Tapi ada yang senior itu sebenarnya mereka lebih pintar, cuma mereka tidak bisa ngomong untuk menyampaikan itu. Mereka menyampaikan tentang motif itu artinya apa, mereka menyampaikan. Tetapi kalau itu terkadang bukan yang pembuat yang menyampaikan, tetapi mereka yang memang yang itu di istilahnya sini wunang. Kan mereka tahu itu, tapi mereka belum tentu bikin. Wunang itu sebenarnya seperti ya tokoh adat, jubir kalau lulusan adat yang bisa ngomong, atau pendeta lah begitu. Benang yang telah diikat lalu direndam dalam larutan warna yang mempertegas corak motifnya. Setelah kita mengikat semua motif dalam satu panel itu kita memasukkan ke proses pencelupan biru. Nah, pencelupan biru di sini kita menggunakan bahan yang indigo, indigo Fera tinctoria. Itu bahan baku utamanya adalah indigo, tetapi nanti ada bahan-bahan pembangkit lainnya atau penguat warna yang memang berbeda-beda untuk setiap pelaku atau setiap daerah. Ya, nanti proses untuk pencelupan birunya bukan satu kali. Itu bisa diulang-ulang. Nanti kalau misalnya dicelup pagi, nanti dijemur, setelah kering celup lagi. Nanti ulang-ulang, nanti sampai sesuai dengan warna yang kita inginkan baru kita berhenti. Nah, kalau di sini biasanya kalau makin berulang kita mencelup, maka kita akan mendapatkan warna yang makin gelap atau makin tua. Kalau ketika kita mencelup, ketika warna sudah tidak terlalu terang, kita tinggal menambahkan lagi bahan baku yang baru pada satu wadah atau tempat mencelupnya. Nah, setelah kering nanti untuk tahapan itu ada proses nanti. Kalau untuk yang hanya dua warna, itu kalau sudah dapat warna biru yang tua, itu tali pengikat tinggal dibuka untuk biru putih. Sedangkan untuk warna merah dia ada beberapa proses lagi. Celup 4 kali, lalu nanti dimasukkan ke frame untuk menghasilkan warna biru muda. Tali pengikat itu dibuka. Nah, setelah 4 kali. Nah, tali pengikat dibuka untuk warna, nanti tujuannya untuk menghasilkan warna biru muda. Nah, biru mudanya nanti dicelup 2 kali. Makanya ada gradasi yang dicelup 6 kali dengan 2 kali. Itu muncul biru tua dengan biru muda sebenarnya. Setelah proses itu, nanti dipasang kembali di frame. Lalu kita mengikat, menutup warna yang biru untuk misalnya kita inginkan warna biru tua, biru muda. Itu kita tutup. Lalu kita membuka ikatan yang untuk warna merah. Karena biasanya kalau untuk mempertahankan satu warna itu, karena harus dia masuk ke warna yang lain nanti, makanya harus ditutup. Kalau tidak ditutup, maka nanti bukan warna biru yang kita hasilkan, tapi ada tumpang warna. Makanya kalau itu harus ditutup untuk warna biru, nanti kita buka untuk yang ikatan yang mau kita proses untuk warna merah. Ini disebut proses perminyakan. Ya, kalau untuk istilah asingnya itu biasa disebut mordanting. Bahan mordanting itu kemiri, kulit dadap, widuri,
kapuk, kunyit. Nah, di sini bahan-bahan ini adalah yang diutamakan adalah protein atau lemak. Nah, tujuan dari kita perminyakan menggunakan bahan kemiri itu adalah untuk memberikan protein kepada benang sehingga benang itu bisa menyerap protein. Nah, ketika nanti protein atau lemak itu sudah lengket di benang, maka dengan mudah nanti untuk dia bisa menyerap warna merah ketika kita memproses pencelupan menggunakan akar mengkudu. Nah, tanpa proses perminyakan, maka kita tidak mungkin memperoleh warna merah kalau kita menggunakan bahan yang akar mengkudu. Setelah ini nanti direndam 2 malam, kemudian dijemur 2 sampai 1 minggu. Nah, ini bahan-bahan ini kalau dilihat sekarang adalah ini ada warna kuningnya. Nah, warna kuning ini sebenarnya bukan untuk warna pada benang ini, tetapi warna kuning ini kita menggunakan kunyit sebagai indikator. Nah, nanti ketika dijemur 2 minggu sampai 1 bulan, warna kuningnya akan hilang dan dia berubah jadi warna krem. Nah, ini sebagai indikator. Nanti ketika warna kuningnya sudah hilang berubah jadi warna krem, maka benang ini akan siap dan dengan mudah menyerap warna merah. Benang berwarna dan bermotif sudah tersedia. Selanjutnya proses menenun hingga menjadi selembar kain. Kalau tenun sebenarnya kalau menurut pribadi saya, tenun ikat sumba itu indah. Indah karena memang di sini dalam proses pembuatannya itu memang dia butuh kesabaran dan juga konsentrasi. Nah, di situ sebenarnya indahnya dia melatih kita untuk bagaimana tetap menunggu tentang sebuah hasil dari sebuah proses itu, karena memang prosesnya cukup lama. Kita bangga sebenarnya, Pak. Bangga karena memang di sini kita memang harus merasa dengan hasil yang produk lokalnya kita. Karena memang kalau tanpa itu tidak optimis atau merasa bangga, tidak mungkin kita tetap melanjutkan usaha tenun ikat ini. Sebenarnya kami merasa puas dengan kain tenun ikat karena memang ada penghargaan terhadap produk yang tenun warna alam yang kami bikin itu, dan itu bisa menghasilkan uang. Karena menurut saya kalau itu merupakan tradisi, ya itu tetap tradisi, tetapi sekarang kan kalau kita melihat bisnisnya itu memang karena untuk kepentingan bisnis, untuk membiayai ekonomi keluarga, itu sebenarnya. Tenun ikat pun jadilah selembar kain tradisional yang merangkum keindahan lewat warna dan motif. Seindah bait puisi Taufik Ismail, seindah alam, negeri 1000 bukit. Ya, harapannya ke depan itu makin banyak para pelaku itu yang menggunakan bahan pewarna alam. Itu karena memang ada kekhawatiran ketika nanti orang tidak ada lagi yang mempertahankan atau melanjutkan, melestarikan budaya tenun ikat yang warna alam, kita takut nanti akan punah. Dan juga harapannya ke depan adalah makin banyak orang yang membudidaya tanaman pewarna. Karena ketika kita tidak membudidaya atau menanam tanaman pewarna, tidak mungkin kita bisa berbicara lagi tentang warna alam.